Nah, coba pandai-pandai orang tua mencarikan bagaimana caranya, strategi untuk anak supaya memang dia mau belajar menambah wawasan literasinya. Karena bukan hanya membaca dan menulis saja, menghitung, kan? Betul. Apapun yang dia kerjakan itu menjadi juga masuk literasi. bagian dari Karena literasi itu kemampuan yang paling tinggi yang dimiliki anak nantinya. Balai Bahasa Provinsi Bali melayani dengan cinta. Salam bahasa, sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada. Senang sekali saya Nyoman Sutrisna dapat kembali hadir menemani sahabat bahasa dalam program Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi kebahasaan dan kesasaan kepada masyarakat. Siaran ini disampaikan melalui studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat bahasa, Dharma Wanita Persatuan adalah organisasi yang beranggotakan istri dari pegawai negeri sipil atau PNS. Organisasi ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya keluarga PNS untuk mencapai kesejahteraan nasional. Untuk membahas hal ini, di studio sudah ada Ketua Dharma Wanita Persatuan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Beliau adalah Ibu Teti Herawati. Ibu Teti, selamat datang Ibu di Balai Bahasa, selamat datang di Subasita. Senang sekali Ibu bisa meluangkan waktu untuk hadir di Bali, di Balai Bahasa Provinsi Bali, untuk nanti kita berdiskusi tentang peran Dharma Wanita dalam mendukung gerakan literasi. Ya Bu ya. Ibu apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Setelah 2-3 hari mungkin saya di Bali. Sudah di Bali ya? Iya, alhamdulillah. Ibu di Bali untuk kegiatan apa Ibu? Ada kegiatan dari Inspektorat Jenderal untuk membentuk agen-agen dari ibu-ibu yang berada di bawah Kemendikbud yang ada di seluruh Bali, dikumpulkan di satu tempat dan diberikan sebuah pematerian, pelatihan untuk menjadi agen saya keluarga anti korupsi. Oh, gitu. Baik. Dan hari ini adalah hari terakhir dan Ibu harus kembali ke Jakarta ya? Iya. Terakhir tadi malam berakhir kegiatannya dan saya harus kembali ke Jakarta untuk menunaikan tugas yang lain. Iya, betul. Dan tadi juga sudah berbincang-bincang dengan rekan-rekan anggota DWP di sini ya, Balai Bahasa Provinsi Bali. Betul. Ya, baik. Ibu, untuk pertama mungkin saya ingin bertanya dulu ke Ibu. Boleh. DWP Badan Bahasa itu seperti apa? DWP ya. Nah, saya menjadi ketua DWP Badan Bahasa itu sejak saya kembali ke Indonesia dan Bapak menjabat sebagai kepala Badan Bahasa. Alhamdulillah diamanahkan DWP ini untuk memberikan wawasan kepada ibu-ibu supaya ibu-ibu lebih dekat lagi dengan setiap anggota dari masing-masing DWP. DWP Badan Bahasa itu terdiri dari DWP yang berada di Badan Bahasa sendiri di Jakarta, yang isinya itu adalah istri-istri pegawai sipil yang berada di Jakarta, juga ASN itu boleh, ASN yang berada di Jakarta juga, dan juga istri-istri ASN yang suaminya bekerja di Jakarta itu di pusat ya. Kemudian ada anggota DWP yang lainnya itu adalah dari 30 UPT. Yang di daerah ya Bu? Iya, yang di daerah. Di mana UPT-UPT ke-30 UPT itu membentuk masing-masing ada DWP-nya lagi begitu. Jadi saya menaungi DWP yang berada di 30 provinsi itu. Yang ada di balai dan kantor itu ya? Betul, ada balai, ada kantor gitu. Kalau nggak salah kantornya itu ada 6 ya kalau nggak salah, atau ada berapa seluruh Indonesia ya. Dan balainya ada 24. Nah itu alhamdulillah semua sudah terbentuk di setiap daerah itu dan sudah melakukan pengukuhan sejak saya berada di Badan Bahasa
dan mereka aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk mereka sendiri. Alhamdulillah. Nah, di setiap kantor dan balai itu juga ada pengurus DWP-nya begitu Bu ya? Dan memiliki program sendiri yang tetap berpatokan dengan program DWP di pusat ya, di Jakarta. Betul. Oke. Ada anggapan bahwa suami yang hebat itu karena ada istri yang hebat di belakangnya, begitu kan Ibu ya? Nah, bagaimana peran ibu sebagai istri dan sebagai anggota dari DWP ini dalam mendukung aktivitas dan tugas suami sebagai PNS? Betul. Ini adalah visi misi daripada dibentuknya DWP yang DWP ini dilahirkan atau dinyatakan sebagai awal dari mulanya Dharma Wanita saja, kemudian ada persatuannya itu tanggal 7 Desember 1990 awalnya 90 itu ya. Nah, itu DWP persatuannya. Sebelumnya namanya lain gitu ya. Iya. Nah, itu punya misi dan visi itu salah satunya adalah mendukung kinerja suami, dan juga kalau ASN-nya itu sendiri menciptakan suasana buat kinerja dia sendiri supaya lebih aktif mengabdikan diri di kantornya masing-masing dengan adanya perkumpulan ibu-ibu yang notabene tiap bulan itu ada dengan program-program yang mereka buat tentunya, dan khususnya buat istri-istri para yang suaminya ASN itu diharapkan juga ibu-ibunya dapat mendukung kinerja suami dengan apa yang dia terima, ilmu-ilmu yang diberikan di setiap pertemuan itu. Mereka harus menginternalisasikan diri di rumah untuk anaknya, untuk suaminya. Jadi istri harus lebih memahami keadaan suami, kinerja suami, di mana memang harus mendukung semua kegiatan suami di kantor, dan akan menjadikan dia lebih sabar lagi kalau menghadapi hal-hal yang memang tidak bersesuai dengan keadaan kondisi di rumah begitu. Jadi tidak membawa nambah beban suami di kantor. Betul. Begitu. Saat suami memiliki beban di kantor, istri bisa mereda beban itu gitu ya Bu ya. Paling enggak mengurangi, jangan menambah, gitu kan begitu. Betul. Dan secara umum DWP istri itu memiliki tugas untuk mendukung suami sehingga suami dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Begitu Ibu ya. Tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa DWP itu memiliki program. Nah, kalau DWP di Badan Bahasa ini programnya apa saja Bu? DWP di Badan Bahasa itu kan sesuai dengan bidangnya masing-masing, yaitu ada bidang pendidikan, bidang sosial budaya, dan juga bidang ekonomi. Ketiga bidang ini mempunyai program masing-masing, di mana kalau pendidikan itu di Badan Bahasa selama pandemik ini mengadakan seminar-seminar yang istilahnya mendukung ibu-ibu dalam keadaan pandemik itu. Jadi misalkan bagaimana kita menciptakan suasana nyaman di pandemi ini supaya kita bisa menghadapi anak-anak dan suami lebih sabar. Bagaimana mereka berada di rumah kan banyaknya, mereka harus bekerja dari rumah. Nah, ibu sendiri harus bisa memahami bagaimana melayani mereka di rumah gitu kan. Itu menambah beban ibu kan. Betul sebenarnya ya. Ibu-ibu jadi riwuh gitu. Kalau Sunda riwuh gitu ya, itu akan nambah riwuh kan. Biasanya udah mereka lepas pergi ke kantor dan sekolah sudah bisa fokus ngurus rumah tangga gitu ya. Ibu-ibu bisa punya waktu sendiri kan, atau bisa mengerjakan hal yang memang berkaitan dengan. Tapi sekarang dengan ada di rumah juga harus memperhitungkan gitu ya. Betul. Nah, itu dia. Program dari pendidikan itu sendiri ada. Kemudian program daripada sosial budaya, kita biasa misalkan kadang-kadang di hari raya mengumpulkan barang-barang untuk panti asuhan, misalkan itu salah satunya ya. Kemudian ada juga bantuan-bantuan yang memang untuk pegawai gitu, itu ini kan kita bekerja sama dengan koperasi yang ada di Badan Bahasa. Dan mungkin di daerah-daerah sendiri ini
juga saya limpahkan, saya bebaskan untuk melakukan hal yang sesuai dengan keadaan daerahnya masing-masing. Tidak dipaksakan program dari atas, enggak. Oh, memiliki kreativitas sendiri ya Bu ya? Iya, silakan disesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah masing-masing. Betul, karena kita tidak memaksakan program yang ada di Badan Bahasa itu harus dilakukan di daerah. Karena berbeda kondisinya berbeda. Betul, ya Bu ya. Betul. Dan untuk ekonomi dan program ekonomi itu salah satunya ya kita bekerja sama dengan koperasi. Kalau dulu sebelum pandemi itu kan ada kantin yang mana bapak-bapak dan ibu-ibu yang bekerja di sana itu bisa membelikan makanan kepada ibu-ibu di kantin itu sendiri, kemudian akan menambah kas itu karena kita tidak punya khusus sumber dana. Betul. Ya. Betul, jadi ibu-ibu ini ikhlas karena Allah, tidak ada imbalan untuk menjadikan dia bekerja sebagai amanah sebagai Dharma Wanita Persatuan. Begitu. Baik. Iya. Nah, tadi Ibu menyampaikan bahwa salah satu bidang yang ada di DWP itu adalah bidang pendidikan, ya Ibu ya. Betul. Nah, saat ini pemerintah kita sedang galak-galaknya melaksanakan gerakan literasi, baik gerakan literasi nasional, sekolah, keluarga dan sebagainya. Nah, bagaimana peran DWP itu sendiri dalam mendukung gerakan literasi nasional yang dicanangkan oleh pemerintah ini? Iya, betul sekali. Ini program yang memang luar biasa yang sejak tahun 2020 itu gerakan literasi ini sangat-sangat digencarkan ya dimanapun ya, termasuk di DWP sendiri itu BWP di pusat, maksud saya di Badan Bahasanya sendiri yang ada di Jakarta ataupun di daerah itu digalakan sekali karena ibu itu adalah madrasahnya anak-anak, sekolah anak-anak yang di awal gitu, ya Bu di ya. awal, di mana baik buruknya anak itu sangat terpengaruh oleh ibu itu sendiri gitu ya, kan. Betul, Makanya kita memberikan wawasan ke ibu-ibu supaya memang lebih rajin lagi untuk membimbing anak-anaknya dalam membaca, menulis dan juga pemahaman, mungkin bukan hanya membaca menulis kan literasi betul. itu. Ya, literasi. Nah, dia juga diajak ngobrol supaya dia terbuka emosinya, terkendali, juga literasi berbahasanya dia mengucapkannya juga semakin baik, jelas ya. gitu. Karena kan secara biologis, bukan secara biologis maksud saya, secara perkembangan anak itu kan anak mulai lahir itu sudah ada komunikasi, itu literasi juga gitu betul. kan. Tidak harus bahasa begitu ya komunikasinya. Dengan dia misalkan dia pipis aja, itu kan sesuatu buat anak. Kalau beda kalau kelembutannya pipis ya, itu akan beda gitu. Itu juga literasi. Jadi bagaimana kita mendekati anak dan mengajak ngobrol anak, terus memberikan sarana untuk anak, itu juga sesuatu yang kita usahakan di DWP untuk selalu mengkaitkan segala aktivitas itu dengan literasi. Begitu. Betul. Itu dimulai dengan literasi di keluarga yang tadi Ibu sampaikan. Komunikasi dari seorang ibu ke anak itu akan menentukan karakter si anak itu ke depannya seperti apa. Selain bapaknya Iya betul. Selain bapaknya juga ya tentunya ya. Bapaknya juga berperan, tapi ya itulah baik-baik saja dengan bapak-bapak karena kan bapak-bapak lebih emosi karena banyak pekerjaan yang harus diurus kan. Betul. Ibu-ibu juga mungkin yang bekerja itu ya jadi double. Harus mengurus anak juga harus memikirkan kantor itu. Ya makanya harus benar-benar sabar dan cari trik supaya kita bisa dapat kerjaan kita masih aman. Begitu. Memang seorang ibu itu dituntut untuk multitasking bahasanya sekarang Bu ya. Harus begitu ya. Harus bisa ngurus rumah juga, mengurus pekerjaan juga supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar. Iya, betul. Iya, baik. Kalau dari ibu sendiri, dari kacamata ibu melihat tingkat literasi anak-anak kita saat ini seperti apa, Bu? Saya kira ini sudah ada perubahan dari zaman dulu ya. Kalau dulu itu anak agak susah mungkin membaca buku karena ketersediaan bukunya kurang, betul. Dengan berjalannya revolusi industri 4 ini yang dipaksakan seolah-olah mulai dari awal pandemi itu kita kan digiring untuk mau tidak mau Bu ya. Literasi digital itu sudah mulai gitu kan ada. Kita sudah difasilitasi dengan berbagai macam digital itu, literasi digital, sehingga dituntut ibu dan keluarga itu untuk belajar gitu, bagaimana untuk mensikapi dan mencari sumber
media untuk anak supaya anak lebih lagi untuk mencari jati dirinya dengan literasi itu gitu. Karena dengan membaca anak itu akan tahu oh begini bahasanya juga tercapai, emosinya, kemudian fisik motoriknya dengan dia meraba-raba buku, dan itu kan dia akan berkembang dan bertumbuh dengan baik tentunya. Nah, ada peningkatan di kota terutama yang sudah melek digital gitu ya. Kita orang tua bisa mencari-cari let's read dan lain-lain. Bahkan Badan Bahasa kan sudah beberapa waktu lalu menggembar-gemborkan adanya bisa membaca secara digital gitu kan, buku-bukunya. Jadi yang tidak ke daerah dicetak itu ada di digitalnya. Itu mempermudah. Jadi mempermudah dan memperluas jangkauan gitu kan, sehingga ibu-ibu dengan mudah bisa mengaksesnya dan literasi bisa tersampaikan ke anak, dan juga ibunya sambil belajar lagi untuk menambah wawasannya, sehingga dia kalau ngomong itu ya mengerti gitu. Betul, apa yang anak hadapi dia masuk ke dunia anaknya itu karena dia habis membaca itu, begitu menurut saya. Iya. Sekarang tingkat literasi kita sudah meningkat karena adanya fasilitas. Betul. Ada teknologi begitu. Kalau dilihat dari kendala saat ini, kalau menurut Ibu, kendala penerapan literasi itu baik di keluarga dan di sekolah mungkin seperti apa? Betul. Nah, kalau di keluarga ya hambatan tentang literasi itu pertama ada di keluarga. Taruhlah seorang ibu dulu ya. Nah, ibu juga kalau tidak melek teknologi. Nah akan ke ini juga ke teter gitu. Karena anaknya pasti lebih pintar. Betul. Jadi kita bagaimana mengimbanginya, sudahlah kalau memang yang generasi sebelum milenial itu udah gaptek gitu. Nah itu dibantu sama kakak-kakaknya yang sudah melek gitu kan. Memanfaatkan yang lebih tua ya Bu ya. Gitu. Kalau memang ibunya tidak gaptek, oke lah, tidak ada masalah. Itu bisa mencari sebanyak mungkin. Tapi kendalanya itu mungkin satu yang tidak melek teknologi gaptek gitu ya. Betul. Kedua juga masalah waktu mungkin. Ibu bapak yang bekerja sibuk, tidak bisa menangani anaknya. Nah itu kendalanya. Dan ketiga mungkin balik ke anaknya juga. Motivasi dari diri sendiri ya. Ada kan yang ibunya sudah berusaha begini begitu, anaknya kan gak mau kan. Nah coba pandai-pandai orang tua mencarikan bagaimana caranya, strategi untuk anak supaya memang dia mau belajar menambah wawasan literasinya. Karena bukan hanya membaca dan menulis saja, menghitung kan. Betul. Apapun yang dia kerjakan itu menjadi juga masuk bagian dari karena literasi itu kemampuan yang paling tinggi yang dimiliki anak nantinya, menjadikan sebuah kreativitas nantinya kan. Dengan dia mengerti ini, akhirnya dia mempunyai daya cipta yang tinggi. Saya tuh bisa melakukan ini, menciptakan ini, begitu mungkin. Betul. Saya setuju dengan apa yang Ibu sampaikan tadi, itu kendala yang dihadapi oleh anak-anak seperti itu. Ada kendala dari orang tuanya sendiri yang kurang melek teknologi. Kemudian Ibu juga sudah tadi menyampaikan apa yang mesti dilakukan oleh orang tua seperti itu. Iya, tapi ini satu lagi lupa, lingkungan. Itu berpengaruh sekali, lingkungan. Betul. Di mana lingkungan anak tuh harus dikondisikan dengan sesuatu yang bermotivasi kepada anak. Kalau lingkungannya tidak termotivasi untuk itu, berpengaruh juga ke anak. Lihat orang lain juga enggak, aku mau ini aja gitu kan, begitu. Itu penting. Dan itu sekali. Sangat berpengaruh ya Bu ya, karena berpengaruh sekali ke anak gitu. Lingkungan itu juga akan membentuk karakter dari anak itu sendiri. Betul. Dan si ibu memiliki kewajiban untuk mengondisikan lingkungan itu supaya kondusif begitu Bu ya. Nah, yang terakhir sebelum kita akhiri diskusi kita hari ini, pesan Ibu mungkin kepada anak-anak atau kepada orang tua. Nah, kepada orang tua mungkin ya, kepada ibu bapak, luangkan waktu untuk anak. Sekedar dia membaca sesuatu. Setiap hari itu luangkan. Kalau masih anaknya kecil-kecil apalagi begitu ya. Secapek apapun orang tua, luangkan untuk anak mengajak ngobrol. Karena kedekatan anak itu akan membentuk karakter yang berbeda juga. Sehingga dia nanti mempunyai perasaan kelekatan itu tinggi, sehingga dia akan menurut apa yang dikatakan orang tua dan diminta orang tua. Kalau tidak didekati anak, ngapain mama aja begini, ngebalik-balikin. Begitu ya. Itu untuk orang tua. Kalau untuk anak,
mungkin dengan melek teknologi ini bisa memanfaatkan teknologi ini sebaik mungkin dengan bimbingan orang tua, pengawasan orang tua, dan membuat kesepakatan dengan anak orang tua itu supaya ada waktu khusus untuk game, ada untuk waktu, tidak seharian game gitu, enggak ya. Itu ada waktu yang memang ada kesepakatan dengan anak supaya anak juga untuk sosialisasi sekarang masih bisa bersosialisasi karena PTM sudah dimulai. Nah, mudah-mudahan anak-anak bisa memperoleh apa yang dia butuhkan untuk perkembangan dia selanjutnya, sehingga membentuk seorang individu yang berkarakter baik, berkompetensi, dan juga soleh menurut keinginan orang tua kan, begitu. Betul. Karena orang tua sendiri yang akan mencoret anak itu ya, maksudnya anak menjadikan itu, apa begitu ya, ya? anak itu kan sebuah kertas putih di mana kita mau mencoret dengan biru mau apa, itu orang tua lah yang awal membentuknya, begitu. Iya, betul, nanti betul. lingkungan juga berpengaruh, begitu. Betul. Iya. Jadi ada kesepakatan antara orang tua dan anak kapan waktu dia bermain, kapan waktu dia bersosialisasi, gitu ya, betul. Supaya tidak orang tua juga akan salah jika memaksakan anaknya belajar terus begitu Bu ya, karena dunia mereka itu juga dunia bermain itu harus diingat juga. Tapi bermainnya coba sekarang kalau sudah PTN boleh bergaul tidak dengan gadget gitu kan? Betul. Karena dia itu butuh motorik kasarnya, motorik halusnya supaya berlari. Iya. Itu gaul dengan teman-teman, tapi ingat protokol kesehatannya. Masih tetap di masker. Kalau jaga jarak mungkin sekarang udah susah kalau anak-anak gitu ya. Betul, itu jaga pakai masker. Diingatkan kepada anak supaya bagaimana menjaga untuk tetap kita nggak boleh kendor karena virus ini masih mengintai. Mudah-mudahan cepat berlalu karena ini sudah menurun, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan anak-anak cepat bersekolah seutuhnya dan orang tua kerja ke kantor dan ibu-ibu bisa mendukung full sepenuhnya untuk anak dan suami supaya sukses dan dengan apa yang diinginkan sebelumnya, dan juga kantor-kantor merasa terbantu dengan adanya DWP itu juga, begitu. Betul. Peran-perannya begitu ya. Baik, terima kasih Ibu. Sudah banyak yang disampaikan dan saya yakin apa yang Ibu sampaikan tadi bermanfaat untuk sahabat bahasa. Ya Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama, sekali lagi. Mudah-mudahan kita memiliki waktu lagi untuk bertemu. Kami akan mengundang Ibu lagi untuk datang ke sini berbicara topik lain. Ya Ibu, terima kasih. Salam literasi. Ya, sampai bertemu lagi Ibu. Ya. Sahabat bahasa, demikian tadi perbincangan saya dengan Ibu Teti Herawati yang sudah banyak berbagi informasi tentang bagaimana peran istri, peran Dharma Wanita Persatuan dalam mendukung gerakan literasi nasional. Demikian diskusi saya, kita bertemu lagi dalam bincang bahasa dan sastra berikutnya. Salam literasi. Salam literasi.